amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah siang hari ini kita sudah masuk di 1 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menikmati dan menerima tamu yang namanya Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita akan bahas sedikit saja tentang sholat berjamaah. Ketika posisi saat ini pemerintah tidak mengizinkan kita untuk sholat di masjid, di musola, melainkan untuk berbanyak ibadah di rumah masing-masing, terjadi permasalahan yang sangat sederhana sekali, karena banyak sekali yang kemudian merasa tidak ingin berimam dengan orang yang bacaannya tidak baik. Contoh, ibu-ibu yang biasa pergi ke majelis taklim, terus kemudian ketika Ramadan sholat tarawih dengan suami, setelah tadi malam sholat tarawih kemudian merasa bacaan suaminya tidak bagus, bacaan suaminya tidak sempurna, terus dia merasa tidak ingin bermakmum. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Mari sejenak kita simak bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang sederhananya sholat jamaah. Ya. Jadi Rasul mengatakan, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Ini sederhana. Jadi Rasul simpel sekali menyikapi tentang sholat Jumat. Shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sholatlah kalian di belakang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sederhana. Jadi tidak mesti yang bacaannya lebih bagus, tidak mesti yang lebih tua. Memang kalau bicara fikih iya, tapi di kondisi seperti ini kita tidak bisa memilih imam. Maka imam yang ada di rumah kita itulah imam yang terbaik. Imam yang ada di mushola pribadi misalnya, itulah imam yang terbaik yang dipilih oleh Allah. Kalau kita lihat zaman sahabatnya, ada sahabat yang sahabat keren. Sahabat ini luar biasa. Beliau bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sudah sahabat kelas tinggi. Jadi tingkat keilmuannya, kesolehannya, kealimannya sudah tidak didapat lagi. Tapi lihat Ibnu Umar, dia mau bermakmum dengan hajat. Hajat itu kalau di bahasa kita seorang preman yang sudah kelas kakap. Jadi premannya preman kelas kakap. Itu Ibnu Umar bermakmum dengan hajat. Padahal hajat itu preman. Dia pernah membunuh Abdullah bin Zubair, membunuhnya tepat di depan Ka'bah. Tapi lihat Ibnu Umar, sahabat yang luar biasa, dia mau bermakmum kepada hajat. Ketika Ibnu Umar ditanya, "Wahai Ibnu Umar, kenapa kau mau bermakmum dengan orang yang zalim?" Coba, apa jawaban Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, ketika dia sholat berarti dia orang baik, maka aku bermakmum kepadanya. Allahu Akbar. Inilah contoh kenapa kita mesti berbaik sangka dengan orang lain. Ayo, udahlah nikmati ibu-ibu di rumah yang bermakmum doang suaminya, ikhlas menjadi makmum. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang anaknya jadi imam di rumah sholat tarawih, nikmati. Kapan lagi mau diimami anaknya? Istri dengan anak-anaknya kapan lagi mau diimami suaminya? Jangan kemudian terus mengeluh tidak mau berjamaah karena bacaannya kurang bagus. Sang istri merasa bacaannya lebih bagus. Tidak seperti itu Islam. Tidak seperti itu. Bahkan mohon maaf lahir batin, cara untuk menghilangkan rasa sombong dalam hati itu salah satunya adalah dengan menjadi makmum. Ya, saya ulang. Cara menghilangkan rasa sombong
salah satunya adalah dengan menjadi makmum. Siapapun dia, mau punya pangkat, jabatan tinggi, seorang ustadz, seorang kiai, anggota dewan, menteri, bahkan presiden, kalau dia mau menjadi makmum, maka insya Allah dalam hatinya akan terhindar dari perasaan sombong. Siap dipimpin oleh orang lain, itu makmum. Makanya jamaah itu luar biasa. Makanya pertama, sholat jamaah itu bisa menghilangkan rasa sombong. Salah satunya menjadi makmum. Wah, setinggi apapun ilmunya, kalau dia tidak pernah mau jadi makmum, maunya cuma jadi imam, percaya di dalam hatinya ada sifat sombong. Karena merasa lebih baik dari yang lain, bacaannya, ilmunya, tingkat fikihnya, dan yang lain-lainnya, sehingga tidak pantas menjadi makmum. Mudah-mudahan kita terhindar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketika kita tidak mau bermakmum dengan orang lain, terus kemudian kita menganggap, jangan-jangan sholat saya tidak diterima. Ingat, saat itu kita sudah berburuk sangka dengan Allah. Innallah fi dhanni abdi bi. Padahal Allah tergantung prasangka kita. Apakah pantas kemudian kita menganggap Allah tidak menerima sholat kita? Buruk sangka dengan Allah. Apakah Allah juga sesulit itu sehingga tidak menerima sholat kita? Padahal Allah punya sifat ghafurun syakur. Allah maha pengampun dan maha mensyukuri ibadah apapun yang kita lakukan. Nah, makanya ayo dengan Ramadan ini sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu, kita buka hati kita, siap menjadi imam, siap juga menjadi makmum. Terutama ibu-ibu nih, sudah tiap hari mengaji, tiap hari pengajian. Ketika Ramadan tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh sholat di musola, diimami suaminya, Rasulullah protes, bacaannya nggak benar, nggak pengen sholat, pengennya sholat sendiri. Jangan. Yakinlah, saat itu Allah takdirkan suami ibu menjadi makmum, maka dialah yang terbaik di antara. Ya, ayo kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, syukuri apa yang Allah takdirkan kepada kita. Meskipun sholat di rumah, yakinkan bahwa saat itu Allah ingin mengajarkan kita untuk mengenal kepada Allah tanpa harus diketahui orang banyak. Mudah-mudahan manfaat hari ini, hari pertama Ramadan, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bisa terus menunaikan ibadah puasa, segala keinginan yang baik dimudahkan oleh Allah, dan segala sesuatu yang kurang baik dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب